ada cerita-cerita tentang para nabi, ya. Tetapi biasanya redaksinya akan terpotong. Misalnya hanya dalam 2-3 ayat diceritakan tentang Nabi Adam, kemudian terpotong di ayat sekiannya baru dilanjutkan, atau bahkan di surah yang lain baru diceritakan lagi tentang seorang nabi tersebut. Nah, dalam surah Yusuf ini adalah surah yang unik, ya, sebab tidak ada dalam Al-Quran cerita tentang Nabi Yusuf kecuali hanya di dalam surah Yusuf, dan ceritanya lumayan padat, ya, seperti novel gitu, ya, ceritanya padat dari A sampai Z selesai. Memang ada nama Yusuf di surah yang lain, di surah Al-An'am dan surah Mu'min, ya, tetapi itu hanya sekedar penyebutan nama saja, ya, bukan kisah tentang Yusuf alaihissalam. Nah, siapa Yusuf alaihissalam ini? Ya, Yusuf adalah seorang nabi, ya, yang bapaknya juga seorang nabi, ya, Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam memiliki seorang istri bernama Rahil, ya. Singkat cerita, ya, Yusuf alaihissalam ini adalah anak bungsu, ya, anak paling kecil. Kemudian Rahil ini hamil, ya, kemudian melahirkan seorang anak bernama Benyamin. Ketika ibunya Yusuf alaihissalam ini, Rahil ini melahirkan Benyamin, ibunya ini wafat, ya, ketika melahirkan Benyamin. Nah, otomatis sang ayah, ya, atau bapak dari Yusuf alaihissalam atau seorang suami dari Rahil ini mengalami kesedihan yang luar biasa, sampai, ya, ia mencurahkan kasih sayangnya itu bisa dibilang lebih besar, ya, kepada Yusuf dan Benyamin. Walaupun secara umum itu adalah hal yang wajar, ya, biasanya orang tua itu lebih fokus terhadap anak yang paling kecil gitu, ya. Tetapi di satu sisi ternyata itu menimbulkan kedengkian dan iri hati dari saudara-saudara Yusuf. Nah, itu background singkatnya. Kita berangkat dari ayat Al-Quran, ya. Surah Yusuf ini ada 111 ayat, ya. Kalau dalam mushaf Al-Quran ini surah yang ke-12. Adapun Yusuf alaihissalam ini hidup di masa Heksos. Heksos itu semacam kerajaan dinasti, ya. Heksos itu maknanya para pengembala babi, ya. Kemudian di Mesir itu Heksos permen itu, ya, Ustadz, ada namanya itu Heksos permen. Betul juga sih, ya. Di Mesir itu ada namanya Raja Abibi, ya. Raja Abibi ini digelari oleh Al-Quran sebagai Al-Malik. Nah, Al-Malik inilah yang bermimpi, yang melihat 7 ekor sapi, ya, gemuk yang dimakan 7 ekor sapi kurus dan seterusnya, ya, itu nanti ada di surah Yusuf. Alif Lam Mim Ro, ya, apa maknanya? Ulama-ulama tafsir, ya, di awal-awal kehidupannya tidak berani untuk menafsirkan ini. Ini namanya huruful muqatta'ah, huruf muqatta'ah yang terpotong, huruf yang terpotong. Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, Kaf Ha Ya Ain Shad, ya, Nun dan lain sebagainya. Ya, pada awalnya ulama tidak berani. Ya udahlah gitu, rahasia saja, rahasia Allah, selesai. Semakin kesini mereka semakin berani, ya, ada yang menafsirkan ini, menafsirkan itu. Yang jelas ini pasti memiliki makna, ya, karena Al-Quran itu tidak hanya dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, tetapi satu ayat saja dalam Al-Quran itu bisa disebut Al-Quran. Itu sebabnya Nabi kalau dalam sholat itu pernah mengulang satu ayat saja yang diulang dalam sholat, ya. Entah sholat sunnah ataupun sholat fardu, satu ayat gitu, karena ya sudah cukup. Walaupun di satu sisi beliau SAW juga suka membaca surah-surah panjang, ya, jadi itu bebas, silakan dipilih kalau dalam sholat. Kalau
Dalam tafsir Jalalain ya, yang paling masyhur, yang paling terkenal, maknanya adalah Allah a'lamu bidzalika bimuradih ya. Allah lebih mengetahui maknanya, itu intinya. Tetapi semakin di sini alhamdulillah hadir mubasyirah ya. Hadir petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk dari Allah itu tidak terputus setelah Nabi Muhammad wafat. Petunjuk itu masih terus berlanjut ya, melalui apa? Melalui mimpi yang benar ya dari Allah. Nah, Muhammad Qasim ini kan sudah menceritakan mimpi-mimpinya ya. Dan kita bisa melihatnya di buku atau di PDF. Tapi masih banyak mimpi-mimpinya yang belum disebarkan. Contohnya mimpi pembayatan misalnya ya. Atau mimpi bertemu Nabi Isa alaihissalam, kemudian beliau menjadi imam ya. Itu tidak beliau share gitu ya, nggak beliau sampaikan di forum, di tempat-tempat resmi seperti website gitu. Mengapa? Ya wajar lah, mungkin beliau merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, tetapi beliau tetap menceritakannya kepada orang-orang yang ada di dekatnya ketika itu ya. Contohnya di awal-awal itu ada namanya Abdurrahman ya. Dajjal itu kan ya sudah Dajjal, tidak ada yang tahu namanya. Beliau pernah bilang kalau beliau tahu namanya, tetapi beliau menyatakan bahwa itu